Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jami'il khairat awqafana fi hadzal musalla al-musamma bil khairat. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala sayyidis sadat habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil miqat wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para kiai ingkang kawula mulyakaken, para asatir, para punyai, para asatidzah, terkhusus yang memiliki ingkang saged dalam sebut beliau Kiai Haji Mas Mansur, beliau pula Bapak Kepala Desa kita Bapak Haji Hambali, beliau pula Bapak Ketua Mushola Al-Khairat Bapak Haji Ahmad Wahyudin, beliau pula Masya Allah Abah Haji Nur Khalis selaku orang tua daripada Bupati kita Gus Yani, dan beliau pula Masya Allah Bapak Haji Suwoko yang selalu kemana-mana menyertai di setiap majelis, dan seluruh para pengurus Mushola Al-Khairat yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa taklim. Tak lupa pula kepada teman saya, sahib saya Ustaz Ibrahim selaku mursyid dan pembawa Mahallul Qiyam, dan sedaya para jemaah putra putri, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, sehat walafiat zahir wa batin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di balik peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan keagungan Kanjeng Nabi, menunjukkan kemuliaan Nabi secara mutlak. Artinya secara mutlak, baik itu dipandang dari segi kedudukan rohaniyahnya, juga kemuliaannya mutlak dipandang dari segi kedudukan jasmaninya. Belum pernah ada kalangan malaikat yang bisa sampai menembus Sidratul Muntaha, apalagi dari kalangan Bani Adam. Mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir, sebelum terakhir Nabi Isa alaihi salatu wassalam, itu belum pernah naik sampai ke langit, apalagi ke Sidratul Muntaha, kecuali satu, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebagian hikmah yang bisa kita ambil, bahwa keberadaan Isra dan Mi'raj ini Allah ingin menunjukkan kepada alam, baik itu alam malaikat atau alam jin atau alam manusia atau alam hayawan atau alam tumbuh-tumbuhan, bahwa Kanjeng Nabi niki unggule makhluk, mulya-mulyane makhluk, masih di dunia sudah bisa bermuwajah, bertatap muka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da Isra'il urujun lis-sama' hatta ra'anna
nabiyyu rabban kallama. Sayyid Ahmad Al-Marzuki dalam kitab kecil Aqidatul Awam dulu yang diajarkan di madrasah di pondok-pondok disebutkan, wa ba'da Isra, setelah Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan, mulai dari Masjidil Haram sampai ke Baitul Maqdis, urujun lis-sama, naik sampai ke langit yang ketujuh. Tidak sampai di situ, langsung naik sampai ke Sidratul Muntaha. Tidak sampai di situ, naik sampai malaikat Jibril diaturi Kanjeng Nabi. Jibril melo aku, ngapunten Kanjeng Nabi, niki boten makom kula, niki makom panjenengan. Nek kula nderek panjenengan kobong. Itu malaikat Jibril baru 600 sayap. 600 nopo? Sayap. Tidak mampu menjangkau kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ra'an nabiyyu rabban, sampai Kanjeng Nabi niku melihat dengan mata kepala zatnya Allah, wujudnya Allah, kallamah, sekaligus diparingi dawuh kalian Allah berupa sholat 5 waktu. Dikanjenengan di tasyahud akhir itu kan dawuh-dawuh Kanjeng Nabi kali firman-firmane Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Niku pertama kali ucapan ketika Kanjeng Nabi badhe sowan tengene Allah. At-tahiyyatu lillah, seluruh penghormatan, kemuliaan, keistimewaan sedanten kagem panjenengan ya Allah. Loh, itu kalau kita hayati di dalam sholat kita bisa merasakan. Terus dijawab kalian Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan dariku untukmu wahai Nabi, dan rahmatku untukmu, dan berkahku untukmu. Dalam ilmu fikih sholat niku nek ngomong-ngomong ambek wong liya batal. Ini apa nggih? Untung tiyang sholat ngobrol niku batal. Bahkan nek wonten tiyang bersin gebres nggih, jenengan jawab yarhamuka, batal. Tapi khusus Kanjeng Nabi mboten batal. Ketika jenengan sholat kan assalamu alaika, ka itu khitab untuk yang masih hidup. Dan ini keistimewaan di dalam sholat. Kita dilarang untuk berbicara dengan siapa saja saat sholat kecuali dengan 2 zat. Satu kepada Allah, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Yang kedua kagem Kanjeng Nabi, assalamu alaika. Sampai akhir zaman tetap tahiyati assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wabarakatuh. Dilanjutake malih kali Kanjeng Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis, kulo panjenengan sedaya umate seakan-akan sareng-sareng disowanake datang Allah. Allah memberikan salam kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi membuka peluang, Gusti mumpung kula teng mriki, kula bawa umat kula, kula nyuwun jenengan paringi keselamatan alaina, untuk aku, kami para anbiya, wa ala ibadillahis, untuk hamba-hambaku yang soleh.
Ini diantara hikmah bahwa adanya Isra Mi'raj ini untuk menunjukkan kepada alam bahwa ada sosok manusia yang sudah sampai kepada Allah dari segi jasadnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu kan pernah nyuwun kalian Allah, Rabbi arini anzur ilaik, Gusti napa saged kula ningali panjenengan. Rabbi arini anzur ilaik, kata Allah, lantaroni, awakmu ora iso, kamu ndak bisa. Walakin yanzur ilal jabal, cuma coba saja nanti kamu lihat gunung. Kalau cahayaku aku pancarkan ke gunung dan gunung itu enggak meletus, kamu akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah memancarkan cahayanya ke gunung, ja'alahu dakka, gunung itu meletus. Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa pingsan bolong. Tapi Kanjeng Nabi dengan jasad kados kula panjenengan, kulit tulang daging, sandale naik Sidratul Muntaha. Jadi sandale Kanjeng Nabi niku luwih utama daripada malaikat. Niku nembe sandale tok. Kenapa? Naik ketika Allah memberikan firman kepada Nabi Musa, ikhla'na alaik fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Ketika Nabi Musa ingin khalwat di Tur Sina, Allah mengatakan coplok sandalmu, iki mono tempat suci, coplok. Tapi untuk Kanjeng Nabi mboten diperintah coplok, gawonen sisan. Jadi sebelum membahas tentang kenabian Nabi Muhammad, kerasulan, keramat, sandale mawon niku luwih mulya daripada dunia seisinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun berarti nih nabi kita niki nabi yang termulia. Berarti kulo kali panjenengan sebagai umatnya berarti umat yang paling mulia. Dongge dados umat niki gandul nabine, gandul nabine. Kemuliaan kita sebagai umat karena dipandang nabinya adalah nabi yang paling mulia. Sebab nabi kita paling mulia, maka kita sebagai umat terakhir paling mulia. Pending sejenak, monggo diunjuk. Jenengan kali kula kok ditakdirake kalian Allah dados umat Kanjeng Nabi niki ketemu pirang perkara. Lho. Kira apa nggih? Allah Ta'ala saged ndadosake kita semuanya umat Nabi Nuh, napa Nabi Ibrahim, napa Nabi Musa, Isa. Allah tidak ada yang perintah dan Allah Ta'ala juga tidak mau diajak kompromi. Huwa samad, tidak butuh dan dibutuhkan oleh setiap hamba. Tapi Allah punya rencana untuk kita semuanya. Per individu dari kita semuanya digolongkan termasuk umat yang paling istimewa karena nabi kita, nabi yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tiang-tiang salafi niku ngomongin ngeten, kok iso ya umat Muhammad kok isih susah. Coba ingat dua hal. Satu, kita dijadikan sebagai orang muslim, alhamdulillah. Yang kedua, ingat bahwa kita ini dijadikan sebagai umat Kanjeng. Dua itu jenengan selalu bawa dalam pikiran. Insya Allah susah-susah hilang, gelisah-gelisah hilang. Loh
jenengan bayangin mawon. Dengan kali kula alhamdulillah sampai saat ini masih melekat iman kita la ilaha illallah. Ini nikmat di atas nikmat yang kedua kula kalih panjenengan didadosake umat sinten? Kanjeng Nabi. Jikalau para anbiya, para mursalin kelak nanti di padang mahsyar nyari kanjeng Nabi dan umat-umat mereka juga nyari kanjeng Nabi, otomatis yang pertama kali terpikir oleh kanjeng Nabi adalah umatnya. Kita yang pertama kali akan dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila peristiwa Isra Mi'raj adanya cuma di umatnya kanjeng Nabi. Enggak ono Pak umatnya Nabi Ibrahim Isra Mi'raj, tidak ada. Juga tidak ada di umatnya Nabi Musa. Tuh, dua, nuzul Quran apa ada umat dulu? Nuzul Quran cuma ini umat toh. Terus apa malih? Asyura ini aja umat yang ada. Apa malih? Maulid cuma di umat ini aja. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa Islam yang mana belum pernah ada di zaman dahulu, adanya di kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW, menunjukkan hal ini sebagai bukti rasa syukur kita datang Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Ada satu hadis yang insya Allah akan kita renungi sampai jam 12. Jenengan tinggal mendengarkan dok. Sini, ulo sing muter balik materi. 30 menit biasanya ulo. Monggo sang-sang. Ada satu hadis kanjeng Nabi matur ngeten. Awalu ummatin, pertama kali umat tadkhulul jannah, yang nanti akan masuk surga, umatku. Jadi jenengan kali kula niki Pak wis dapat tiket mlebu swarga pertama. Makanya nggak usah susah. Nggih, utang nggih dipikir tapi ojo nemen-nemen. Loro dipikir nggih monggo tapi ojo nemen-nemen. Pikir niki lho Pak. Kesusahan, kegelisahan itu kalau kita mikir tentang urusan akhirat agama, insya Allah mirip diri. Wis susah mikir urusan dunia yuk tambah. Kesusahan itu hilang kalau kita bawa pikiran kita menuju ke akhirat. Piye bisane istiqomah tahajud, piye bisane istiqomah jamaah, piye bisane iso ngatam Ramadan 60 kali hataman. Amin. Kok diguyu? Hal-hal semacam ini kalau berada dalam pikiran kita, insya Allah hal-hal yang sifatnya menyusahkan urusan dunia akan hilang dengan sendirinya. Sebab apa? Cahaya nur sudah masuk ke dalam hati. Lanjut lagi. Pertama kali umat yang masuk ke dalam surga adalah umatku kanjeng Nabi. Kalau tangkleti dari segi apa kok panjenengan kali kula niki sudah dipastikan bakal mlebu swarga pertama kali? Dari segi umur kita juga umurnya biasanya 60 70 rata-rata wis berangkat. Masya Allah, ada yang sudah 72 tapi masih segar sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu sehat ya. 72 jadi ngomongin 27 siap. 60 70 rata-rata umat kanjeng Nabi. Kalau dipandang dari segi umur kita kalah. Boten tutup. Mereka sebelum kanjeng Nabi niku ratusan 300, 400, 500 sampai ada yang 950 tahun umurnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian kita koreksi dari segi mana kanjeng Nabi niku lho ndawake kita umat pertama kali
jawaban pertama sebelum yang kedua, karena Nabi kita Nabi pemilik kunci surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Belum pernah ada siapapun yang mampu untuk masuk surga, baik itu malaikat, baik itu para anbiya, kecuali kalau belum dibuka oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kanjeng Nabi tetap standby di sirat sambil menunggu semua umatnya masuk surga. Kalau ada yang kurang, Nabi matur, Gusti kita urung teng pundi ning neraka. Kanjeng Nabi turun ngasih syafaat umatnya. Ini jawaban pertama. Jadi ini khususiyah, ngertos khususiyah? Khususon. Ngapunten, kula wonten kopi nih jenengan. Oh wonten nggih. Mas kula piyambak. Nek kula piyambak berarti khususon. Khususiyah. Khususiyah ini nggak bisa ditanyakan kenapa. Ini khususiyah. Kenapa hanya kanjeng Nabi di Islam itu khususiyah? Khususiyah nggak bisa ditanyakan. Memang Allah menghendaki dari 124.000 Nabi dan Rasul, hanya Nabi Muhammad yang dipilih untuk bisa bermuwajah memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kula kali panjenengan nggih ngoten. Kok iso mlebu swarga? Sof yang pertama dahuluan apa alasan? Maaf umat dulu, ini khususon. Apa khususan itu? Khususiyah nggak perlu ditanya kenapa, karena memang Allah menghendaki kita bahwa kita sebagai umat Nabi yang mulia dimuliakan oleh Allah, didirake masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek jenenge rombongan, supire datang berarti rombongannya datang. Kita penggi kereta api itu kan nyambung Pak. Nih, maaf, kepala nih kereta api niku dugi Surabaya berarti rombongnya katut. Nih orang nyemplung, nih orang apa? Nyemplung, nih orang keluar dari rombongan. Makanya momen Isra Mi'raj niki kita cari-cari apa ya dari Isra dan Mi'raj ini, hikmah yang bisa kita ambil. Satu, Allahumma sholli ala Muhammad, perhatikan urusan sholat. Perhatikan urusan sholat. Lintune tetap jenengan perhatiake, tapi intinya adalah sholat. As-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama, tiang cagak nggih. Niki bisa nyantol. Kenapa Pak? Ada atapnya. Atapnya kok bisa di atas, kenapa? Cagak. Jadi sholat itu imaduddin, sebagai tiang agama. Artinya apa? Amaliyah kita yang selama ini kita lakukan niku nggandul tenggene sholat. Nek sholat niku pun rapi, pun sae, pun maksimal, maka sedanten ibadah niku pasti akan sae. Fa in aqamaha faqad aqamaddin wa in tarakaha faqad hadamaddin. Kalau orang itu sudah benar-benar mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan seluruh agama. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan agama. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, kula aturi monggo sareng-sareng tafakkur satu ayat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Napa artinya niku, Bang? Sholat itu bisa mencegah hal-hal yang bersifat mungkar.
niki dawuh Al-Qur'an, la raiba fi. Allah Ta'ala itu tidak mungkin bohong. Kita ini dilarang untuk bohong. Masa Allah Ta'ala bohong? Isi Al-Quran itu pasti hak, bahwa sholat yang kita lakukan itu pasti akan mencegah yang namanya kemungkaran. Pertanyaan, kalau ada orang sholatnya Masya Allah, jamaahnya Masya Allah, kok isenya laku tonggo, kok isenya laku tonggo, kok masih lisannya kotor, kok masih suka berbuat zalim, kok masih melanggar agama, berarti belum sampai berarti belum sampai nopo, berarti solatan. Dan model ngono cah cilik saged Allahu Akbar, maca Fatihah, rukuk, sujud, sampai salam, assalamualaikum, saged. Non muslim nggih saged. Sebab sholat itu gerakan yang bisa ditiru. Allah di Lauhil Mahfuz sana sudah membuat sholat sak bener-bener sholat itu tanha. Kalau sudah bisa mencegah dari perilaku yang buruk, lisane tambah sae, tambah lomane, tambah akhlake, tambah adabe, tambah toto kromone, tambah segala-galanya, berarti dia sudah mendirikan yang namanya sholat. Tapi kalau isih nyelatunan, muring-muringan, gepuan, dolir, berarti solatan, solatan. Naudzubillah. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW itu kejadian satu sahabat ngambung wong itu, mencium perempuan yang tidak halal dicium. Manusiawi, khuliqal insanu dhaifa, itu manusia enggak punya nafsu. Beda dengan malaikat. Malaikat itu tidak punya nafsu, makanya isinya ta'at. Yaf'aluna ma yu'marun, selalu mengerjakan perintah Allah. Akhirnya menyesal orang, ketun Allah, aku melakukan itu dosa, badhe sowan tenggene Kanjeng Nabi. Sampai di kota Madinah, pas saat itu sholat jamaah dikumandangkan. Akhirnya derek sholat jamaah. Selesai sholat jamaah, matur Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kalau nggak ada dosa, apa dosamu? Ngambung kamu itu. Ya nopo cara untuk menghapus? Simple agama niku Pak, Masya Allah. Nah makanya penting ngaji niku penting. Simple agama, Rasul mengatakan, kamu tadi sudah sholat sama aku, sampun dosamu wis hilang. Tapi aja dibayani malih. Loh, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal aqimis salata tarafayin laili tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghilangkan daripada perilaku yang dosa. Ulama ahli tafsir mengatakan apa yang dimaksud hasanat adalah sholat 5 waktu. Tapi sholatnya sahabat, orang sholat saya Abdurra'uf. Sholatnya sahabat, satu fardu hilang dosanya. Kenapa? Masuk tanha 'anil fahsya. Sholat yang benar-benar sholat, bukan sholat solatan.
mari kita terus belajar, terus ngerayangi awake. Aku wis salat maghrib dites, saya muring-muring orang. Oh isek berarti orang sholat, datang isya sholat, maksud sholat isya isek muring-muring mboten. Kok isek nunggu fardu berapa nih isek muring? Ini sekedar contoh. Makanya ini tantangan ini. Adanya sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala tiada lain kecuali untuk menjadikan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang paling berkualitas dari segi, karena sholat yang ada di zaman Nabi cuma satu fardu, sedangkan untuk Kanjeng Nabi dan umatnya dikasih berapa? 5 fardu. Dari satu tok ini kita sudah unggul. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, pertama kali umat yang masuk surga adalah umatku. Kenapa? Sholatnya 5 waktu. Kalau untuk para anbiya, para mursalin dan umat-umatnya per nabi, menurut keterangan dalam kitab satu. Tapi kalau Kanjeng Nabi dan umatnya berapa? 5 fardu. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan secara istiqamah dan bisa meraih daripada hasil suatu sholat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dari titik mana kita ini umat akan masuk surga? Dari keutamaan yang dipelopori oleh Kanjeng Nabi berupa sholat jamaah. Sekali lagi, sholat tidak harus jamaah, dan sholat tidak harus di musola, dan sholat tidak harus di masjid. Salah apa bener ucapanku? Jadi tak mirip aja tutup musola lagi. Saya kalau terang akhirin. Saya katakan sholat tidak harus jamaah, betul, dan sholat tidak harus di masjid musola, bener, itu nggak salah. Tapi kenapa kok di dalam syariat ini ada jamaah, dan kenapa Kanjeng Nabi membangun pondasi di Madinah pertama kali masjid? Understand? Ini kalau terang lagi. 10 tahun Kanjeng Nabi di kota Madinah tidak pernah meninggalkan jamaah. Gerah pun beliau masih jamaah. Dalam kondisi musafir pun dalam kondisi tetap jamaah. Ada apa di dalam jamaah? Yang kedua, kenapa Kanjeng Nabi membuat 3 pondasi di kota Madinah? Pertama kali pondasi itu membangun masjid. Karena apa? Ingin menunjukkan kualitas umat ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat berjamaah di atas sholat sendirian senilai 27 derajat. 27 derajat melebihi keutamaan sholat sendirian. Ini baru tentang fadilah jamaahnya, belum fadilah datangnya sebelum adzan, belum fadilah melangkahnya kaki ke musola, belum fadilahnya mendapati takbir pertama dengan imam, belum fadilahnya shaf yang awal, belum fadilahnya baca amin di belakang imam, belum fadilahnya zikir bersama dengan imam, belum fadilahnya doa. Tapi nek salat dhewe ya napa? Allahu Akbar ya napa? Untuk kaki enggak dapat fadilahnya. Shaf awal nanti wong dhewean. Untuk amin sapa dia sendiri yang amin. Ini semuanya digalang oleh Kanjeng Nabi agar kita bisa menunjukkan kuntum khaira, agar kalian itu menjadi umat yang terbaik. Diaturi kali Kanjeng Nabi, nek sholat usahakan jamaah, nek jamaah ning musol. Siap memakmurkan musola? Siap. 5 waktu? Siap. Kok meneng kabeh? Siap.
kok tak kasih CCTV bener apa lagi masalah khairat. Subhanallah. Ini saja kita perhatikan yang rapi, kita kondisikan dengan sebaik mungkin. Masalah babakan jamaah kita agungkan, nanti yang lainnya nempel sendiri para dengan sendirinya nempel. Masalah Quran, masalah zikir dengan sendiri nempel. Tapi kalau urusan sholat, urusan jamaah sudah amburadul. Jangan berharap amalan yang lainnya akan bagus dan akan istimewa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada salah satu sahabat dari luar Madinah masuk ke kota Madinah dengan membawa unta. Untanya diikat di depan masjid, beliau sholat jamaah kali Kanjeng Nabi. Selesai jamaah keluar nangis. Kenapa nangis? Untanya ujul. Dia nangis. Loh, unta zaman dahulu mungkin sekarang selevel mobil mungkin. Loh, mungkin itu sifat manusia biasa para. Di mana-mana bahkan sekelas sahabat pun juga masih ada sedikit namanya rasa cinta apa dunia. Itu sifat manusiawi, tapi kita nggak boleh menjauhi Allah. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus dari rahmat. Saking kencengnya nangis para sahabat mengelilingi, sampai Kanjeng Nabi niku keluar dari masjid karena mendengar tangisan. Kanjeng Nabi tanya sahabat samping, kenapa nangis? Ya Rasul, ontanya hilang. Dia nangis. Jawaban Kanjeng Rasul, lihat, saya kira dia nangis karena ketinggalan takbir pertama dengan imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya kira dia nangis karena ketinggalan rakaat pertama dengan imam. Orang yang nangis tadi dengerin sabda Nabi lalu kemudian menilai, ya Rasulullah, apakah ontaku lebih utama daripada rakaat pertama dengan imam? Dijawab, lebih utama daripada ontamu dan onta seluruh dunia. Inilah hikmahnya kita Islami al-Qara'u, mengetahui tentang alangkah besarnya babakan masalah jamaah sholat 5 waktu. Sampai satu takbir pertama kita dapati dengan imam, seakan-akan kita memiliki unta seluruh dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kembali lagi babakan masalah iman. Masalah apa? Iman. Nek iman itu mendrip ya orang Arab berangkat. Walaupun omai parah. Tapi nek iman itu muruk, masya Allah, walaupun aduh tetap berangkat. Pembahasannya apa? Masalah iman. Orang-orang salaf dulu niku kadang-kadang saya lihat ceritanya itu aneh-aneh. Wonten sebagian niku ditakziahi pitung dino pitung bengi. Kenapa? Ketinggalan jamaah. Ketinggalan apa? Orang karena matinya anak atau istri, sebab ketinggalan jamaah nangis sampai pitung dino. 7 hari 7 malam rumahnya full, didatangi oleh orang. Kenapa? Ngerem mati ini bisa rapopo insyaallah untuk jamaah ngoten lho Pak. Lah kalau 3 hari penuh dengan orang, berarti tondone ketinggalan rakaat pertama dengan imam. Pemriki wonten sing ngoten to? Kadang-kadang istilah takziah itu kan kena kematian. Musibah dunia, tapi musibah agama berat. Musibah dunia, kehilangan mobil nangis, anak wafat nangis, bapak wafat nangis, ketinggalan jamaah iya guyu gak nangis. Kenapa? Perbedaan antara imannya. Karena bagi mereka sudah betul-betul dibukakan hijab sehingga mengetahui fadilah dan keutamaan yang Allah Ta'ala simpankan di dalam syariat Islam, khususnya masalah sholat berjamaah.
kalau jenengan tidak ada udzur, jangan tinggalkan musola atau masjid untuk deret sholat berjamaah, karena ini amanah. Bangun masjid kalau kita gampang, bangun musola kalau kita gampang, sing angel itu memakmurkan. Sampai sebagian masjid itu masang wifi ben rame, sampai masang apa? Wifi cek dileboni wong semua mau, karena ini amanah. Dulu sebelum musola ada, jenengan sekitarnya nyantai. Kenapa? Belum ada musola, samangke sudah ada musola, berarti amanahnya gede. Tugas kita setelah terbangun ini musola adalah memakmurkan musola itu paling inti buat tentang pengajian. Pengajian mungkin sebulan sekali, sholat berjamaah 5 ini paling penting, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid, jikalau kamu melihat ada orang riwariwi ke masjid. Arti riwariwi ini kenapa? Sering-sering bolak-balik duhuri masjid. Asal fashhadu lahu bil iman, saksikan dia benar-benar orang mukmin. Berarti kalau saya balik, kullu mantuqin mafhum, kata qaidah. Kalau orang yang sering-sering ke masjid karena jamaah disaksikan dialah orang yang beriman, berarti kalau dibalik ya napa? Pun jangan sing balik yang mbak, kalau bukan balik. Jadi keimanannya bisa disaksikan oleh Nabi. Nabi memberikan kesaksian, aku Nabi menyaksikan dia betul-betul orang mukmin. Berarti kalau dibalik ya napa? Nek ono musola, nek ono masjid, perek musola kok orang mundar mandir, berarti tandane pun dengan jawab ya mbak, mudah-mudahan. Nah, makanya ada acara semacam ini tiada kecuali apa hikmahnya? Menggugat selera kembali tentang sholat jamaah. Fashhadu lahu bil iman, saksikan mereka adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang ahli jamaah niku mboten bahen-bahen poro. Kalau ada orang ahli infak, saya nggak kagum. Kalau ada orang ahli haji umroh, saya nggak kagum. Kalau ada orang ahli Quran, saya nggak kagum. Saya kagum satu ahli jamaah, karena saya punya bukti. Fashhadu lahu bil iman. Niki orang tok. Kira nggih. Cuma biasane sithik oga iso akeh. Dong gitu. Doang teman-teman tuh. Di mana-mana masjid geden-gedenan, maaf, musola geden-gedenan, mlebu wong loro. Wong loro ate tua-tua di sana. La ilaha illallah. Kemana ini orangnya? Ini adalah amanah dari Allah. Dibangunnya masjid, dibangunnya musola tiada lain kecuali monggo diajak-ajak sarang-sarang sowan datang Allah. Fashhadu lahu bil iman. Mudah-mudahan pulau kali panjenengan diberi oleh Allah Ta'ala sehat walafiat, terus sehat walafiat, diberi tambahan iman, tambahan takwa, sehingga dengan iman yang kuat ini kita mampu memakmurkan masjid musola sekitar kita, agar kita dijadikan orang-orang yang inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa tamam al-'afiyah wa dawam al-'afiyah wa syukra al-'afiyah walhamdulillah.